Halo semua, di video ini akan dibahas mengenai penyelesaian kasus untuk materi 333 ya, yang diambil dari buku Detail See How to Program. Jadi di chapter 3, di poin 333, kita diminta untuk membuat sebuah frame gitu ya, frame dari asterik ya, dari bintang dengan inputan user untuk ukuran frame-nya gitu ya. Jadi maksudnya frame ini adalah sebuah bingkai yang dibuat dari simbol asterik yang ada di keyboard gitu ya. Saya berikan gambaran sedikit, jadi kalau misalkan ada inputan gitu ya, kalau user menginputkan 5, maka dia akan membentuk sebuah frame yang ukurannya 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini untuk baris yang kedua. Ini baris yang keempat. Ini baris yang kelima. Nah, jadi targetnya tuh seperti ini, inputannya seperti ini. Nah, prosesnya itu yang akan kita kerjakan di coding kali ini, gitu ya. Kalau sudah paham, mari kita coding. Let's go. Ya, ini dihapus dulu supaya bersih gitu aja ya. Yang pertama, seperti biasa kita harus tentukan dulu variabel yang nantinya akan terlibat pada program ini, gitu ya. Jadi, yang harus kita lakukan adalah menentukan dulu variabelnya. Saya butuh ukuran ya, ukuran frame-nya, jadi saya buat variabel size gitu. Terus kemudian ada baris dan kolom, itu untuk loopingnya. Jadi kita butuh dua variabel ya, dua variabel counter untuk looping for-nya nanti. Dia menggunakan nested for gitu ya. Jadi tahapan pertama input, kita minta user menginputkan size-nya dulu, input size of frame gitu ya. Kemudian kita ambil nilainya, ini di size. Nah, setelah ini baru kita tampilkan gambarnya gitu ya. Nah, kita buat dulu for-nya yang pertama ini untuk line, jadi kita menggunakan yang line. Nah, sampai dengan ukurannya. Jadi kalau kita ingin gambar karena dia bentuknya kotak persis, jadi kita hitung dari bintang pertama sampai bintang kelima gitu ya. Line plus plus. Kemudian ini for untuk kolomnya. Kolom sama dengan 1 sama ya. Persis. Nah, sampai di sini sebenarnya tugasnya sudah selesai gitu ya. Tapi ada sedikit pengaturan gitu. Jadi targetnya sih cuma memperbaiki logic yang ini. Jadi yang pertama gambar bintang, kemudian dia untuk pindah baris kita menggunakan \n gitu ya. Nah, seperti ini. Cuman ini codingannya belum seperti yang ditargetkan, tapi kurang lebih ini yang akan kita perbaiki gitu ya. Jadi kalau kita inputkan 5, dia akan tampil sebuah frame yang tengahnya harusnya bolong gitu ya. Ini enggak terisi semua. Gitu ya. Jadi dasar logiknya itu dari sini, kemudian kita lakukan modifikasi. Jadi bagian yang menggambar bintang itu yang harus kita modifikasi. Apa yang perlu ditambahkan logiknya di sini? Yang pertama, kita harus mengerti dulu karakteristik dari frame. Jadi frame itu bingkainya hanya terjadi pada line pertama, line terakhir, kolom pertama, dan kolom terakhir. Sehingga itu bisa kita jadikan kondisi pada percabangannya. Jadi yang pertama line gitu ya. Jika line-nya itu adalah line pertama atau gitu ya, line yang terakhir, line input ya di sini. Line size ya, ini ukurannya. Jadi ya kalau diisikan 5 ya, kalau diisikan yang lain. Nah, ini baru kita minta user untuk mengisi atau menggambar bintangnya. Kalau tidak pada line pertama, itu hanya terjadi pada kolomnya. Jadi kalau tidak terjadi pada line 1 dan line size, line yang kelima, maka dia masuk ke percabangan berikutnya. Bagaimana dengan kolomnya? Gitu ya. Nah, selain baris pertama dan baris kelima, kolom pertama dan kolom kelima itu diisi hanya untuk baris di antaranya. Ya, jadi ini kalau kolomnya kolom 1 atau kolom yang kelima itu perlu juga diprintkan asteriknya, gitu ya. Oke. Kemudian kalau tidak, nah ini kalau seandainya tidak termasuk yang baris pertama, baris kelima, kolom pertama dan kolom kelima, baru kita tampilkan spasi. Nah, ini untuk
membuat frame yang di tengahnya itu, jadi bintang-bintang yang di tengahnya akan menjadi kosongnya dan akan diisi dengan spasi. Nah, kita coba codingannya. Kalau kita isikan 5, wah, tampilannya masih berantakan ya. Apa yang salah di sini? Oh, ini kurang else ya. Kenapa jadi salah? Karena ketika dia menjalankan ini, baris yang ini akan dieksekusi lagi. Padahal kita inginnya itu baris pertama sudah menghandle eksekusi untuk baris pertama dan baris kelima. Sementara bagian kolom itu hanya dicek selain pada baris pertama dan baris kelimanya. Ini kalau kita jalankan lagi, ya, ini harusnya sudah benar ya. Ya, sesuai dengan ekspektasi ya. Jadi kurang lebih codingannya seperti ini gitu ya. Jadi ini saya menggunakan if bersarang begitu ya. Jadi if else, jadi if yang pertama itu untuk mengecek barisnya, if yang kedua itu untuk masuk mengecek kolomnya. Kemudian yang bagian bawah itu untuk mengisi kekosongan pada frame-nya, gitu ya, targetnya. Baik, kurang lebih seperti ini untuk penyelesaian kasus yang 333. Kita beranjak pada soal berikutnya, yaitu untuk penyelesaian palindrom tester yang ada pada 334. Jadi di bukunya di 334 kita diminta untuk membuat sebuah program. Ya, kali ini kita akan mengecek 5 digit integers gitu ya, 5 digit integers yang akan dicek apakah angka tersebut itu adalah termasuk dalam angka palindrom atau bukan gitu ya. Jadi dikatakan palindrom atau tidak adalah ketika kita membaca digit angkanya dari depan maupun dari belakang itu akan menghasilkan susunan angka yang sama. Ya, jadi kalau misalkan 1, 2, 3, 2, 1 itu dibaca dari depan maupun dari belakang itu akan menghasilkan nilai atau value yang sama. Ya, berbeda dengan 1, 2, 3, 4, 5. Karena kalau dibaca dari belakang hasilnya 5, 4, 3, 2, 1 itu bukan palindrom. Gitu ya. Kalau sudah paham palindrom seperti apa, mari kita codingkan. Gitu ya, let's go. Ini kita hapus dulu ya. Baik, yang pertama kita tentukan dulu inputannya apa. Inputan user sudah jelas angka gitu ya. Jadi kita masukkan number, kemudian kalau sudah selesai tinggal kita minta angkanya. Input number. Kemudian number. Ini kita bisa lakukan perulangan seandainya user menginputkan ukuran yang tidak tepat begitu ya. Tapi saya anggap gitu ya dalam program ini kita anggap inputan user sudah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Nah, bagian yang berikutnya adalah mengambil komponen-komponen untuk nantinya akan dibandingkan begitu kan, dia harus dibaca dari depan atau dibaca dari belakang. Ada beberapa metode, kalian bisa mengambilnya seluruhnya, kemudian merebuild lagi angkanya, jadi 1, 2, 3, 4, 5 misalkan gitu ya, kita ambil per komponennya, 1 kita ambil, 2 kita ambil, 3 kita ambil, 4 kita ambil, 5 kita ambil, kemudian kita susun lagi, sehingga nanti angkanya menjadi 5, 4, 3, 2, 1, kemudian kita compare gitu ya. Apakah angka ini sama? Jika sama maka dia palindrom, jika tidak sama maka bukan palindrom. Itu bisa. Atau kita bisa mengambil atau mengerjakan proses yang lebih sederhana. Membandingkan angka pertama dengan angka kelima gitu ya. Kemudian angka kedua dengan angka keempat. Jika hasil dari perbandingan kedua ini sama, maka bisa dikatakan angka tersebut palindrom. Angka yang tengah bisa diabaikan karena dia berfungsi sebagai pivot, tidak ada pembandingnya gitu ya. Nah, kita akan melakukan hal yang itu. Jadi, rencananya saya ingin mengambil angka-angka ini, angka pertama dan angka kelima. Gitu ya. Jadi saya butuh di sini variabel gitu. Kita bikin saja value 1, value 2 ya. Value 4 dan value 5. Jadi untuk angka pertama, kedua, keempat dan kelima. Kita ambil dulu ya value yang pertama. Cara mengambil value yang pertama cukup mudah ya, tidak terlalu sulit ya. Number tinggal dibagi 10.000. Ini hasilnya adalah 1 ya. Karena pembagian integer tidak menyisakan koma, jadi
dia akan mengembalikan angka 1 ya, alih-alih 1,2345 gitu. Kemudian yang kedua, value yang kedua, kita bisa melakukan number dibagi 1000. Ini akan menghasilkan 12 karena kita butuh angka terakhirnya saja. Nanti kita modulus 10. Nah, itu bisa. Kemudian ini angka yang ketiga. Ini angka yang keempat. Angka ketiga kan pivot ya. Number dibagi 100. Kalau dibagi 100 hasilnya adalah 1, 2, 3. Nah, salah ya. Dibagi 10 hasilnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Saya mau ngambil 4-nya saja. Berarti tinggal dimodulus 10 lagi. Kemudian untuk value yang kelima, ini tinggal kita modulus saja. Ya, ini sebenarnya dibagi 1 ya. Jadi kalau dilihat polanya kan dia pembaginya selalu berkurang 1, 0. Modulusnya tetap. Ya, kita ambil dari belakang soalnya. Jadi ini nggak perlu ditulis. Tinggal kita modulus 10 sudah dapat angka yang kelima yang terakhir. Setelah itu tinggal kita compare gitu ya. Apakah value ya. Apakah value yang pertama itu sama dengan value yang kelima. Kemudian karena posisinya kedua-duanya harus true, maka menggunakan N. Value yang kedua sama dengan value yang keempat. Jika iya, maka nanti kita bisa sampaikan ke user outputnya adalah palindrom atau bukan ya. Palindrom or not, begitu ya. Nah, ini dikasih number. Ya, else tinggal kita copy saja ya, karena bedanya cuma di is not palindrom. Udah, seperti ini saja sepertinya. Tinggal kita eksekusi ya. Dites apakah logikanya benar atau ada kesalahan. Nah, ini misalkan kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah not palindrom. Sesuai ya. Kemudian kita coba yang palindrom, misalkan 1, 2, 3, 2, 1. Number 1, 2, 3, 2, 1 is palindrom. Gitu ya. Untuk penyelesaian kasus yang ini lebih mudah ya. Lebih mudah dan logiknya lebih pendek daripada yang sebelumnya. Ya, demikian pembahasan untuk kasus 334. Ya, semoga video ini bermanfaat untuk membantu proses belajar kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.